Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Tidak lupa saya katakan, salam transformasi. Kali ini kita akan berbicara mengenai fokus masa depan saudara. Seringkali kita berkata bahwa, aduh masa depanku suram, madesur, tidak punya masa depan. Tapi mari kita buka firman Tuhan yang akan dikatakan dari 2 Korintus 5 ayat 17 saudara. Firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus. Dikatakan siapa yang dalam Kristus, berarti siapapun orang itu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tinggal di dalam Kristus. Ketika kita tinggal dalam Kristus, berarti kita adalah ciptaan baru. Bagaimana kita bisa fokus kepada masa depan kita, saudara? Saat ini saya berada di belakang kemudi mobil. Apa hubungannya masa depan kita dengan kemudi mobil? Semua berpikir-pikir, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan siapapun yang tinggal dalam Kristus. Yang pertama harus kita ingat bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Ketika kita tinggal dalam Kristus, berarti kita harus meninggalkan kehidupan kita yang di luar Kristus. Ketika kita meninggalkan kehidupan kita di luar Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, berarti kita tinggal di dalam aturan-aturannya Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Kita tinggal benar-benar di dalam kerajaannya dan mengikuti aturan kerajaannya, saudara. Ketika kita berbicara fokus masa depan, berarti kita punya masa lalu. Bagaimana supaya kita bisa fokus kepada masa depan? Ini hal yang sulit. Seringkali masa lalu kita selalu mengikat kita. Masa lalu kita mengendalikan hidup kita ke depan. Masa lalu kita tidak pernah bisa kita lupakan. Karena masa lalu kita mengikat dan sangat terekam di dalam otak kecil kita. Ketika kita berbicara masa lalu, saudara, kita harus tahu bahwa saat ini untuk kita bisa fokus kepada masa lalu, kita harus tinggal dalam Kristus. Dan kita yakini betul ketika kita tinggal dalam Kristus bahwa kita ada ciptaan yang baru. Siapapun kita, siapapun saudara yang tinggal dalam Kristus, bahwa kita semua adalah ciptaan-ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan-ciptaan yang baru, jangan lagi berfokus kepada yang lama. Jangan lagi fokus kepada kehidupan yang lama. Ketika kita fokus kepada kehidupan yang lama, kita tetap belum menjadi ciptaan yang baru, saudara. Sebagai ciptaan yang baru, kita harus berpikir yang baru. Karena kita diciptakan bukan hanya dengan tubuh yang baru, tetapi dengan cara berpikir yang baru. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, fisik kita mungkin dibaharui tanpa kita sadari. Hati kita dibaharui, jiwa kita dibaharui, dan cara berpikir kita harus baru. Makanya kita dikatakan menjadi ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan-ciptaan yang baru, kita sadar betul, hanya di dalam Kristuslah kita akan tahu bahwa kita sebagai ciptaan yang baru. Karena kita tidak akan pernah bisa menjadi ciptaan yang baru kalau kita tidak di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah Dia mengubahkan hidup kita. Dia mengubahkan cara berpikir kita. Dia mengubahkan semua apapun yang kita lakukan, yang tadinya semaunya kita sendiri, yang tadinya kita hidup mengikuti keinginan daging, tetapi sekarang kita berpikir dan bertindak, berbuat hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja, saudara. Bagaimana untuk kita fokus kepada masa depan? Selain tadi kita tinggal dari masa lalu, masuk kepada yang sekarang ini menjadi ciptaan yang baru. Kita harus fokus kepada masa depan. Seperti kita lihat saat ini, saya ada di balik kemudi mobil. Ada 3 spion di sini. Spion yang tengah, spion sebelah kiri, dan spion kanan. Dan ada 1 kaca di depan yang amat sangat besar. Tidak pernah terfikir bahwa kaca di depan ini amat sangat besar, saudara. Jadi untuk fokus kepada masa depan kita jangan pernah fokus lagi kepada spion-spion yang kecil ini. Berarti berbicara spion yang kecil ini, jangan lagi kita fokus kepada masa lalu, saudara. Kalau kita berbicara fokus pada masa lalu, kita hanya menengok ke belakang. Spion yang ada di dalam mobil ini, dengan 3 ini yang kecil, ini ditujukan supaya kita tidak terlalu lihat ke belakang. Makanya di sini kecil ukurannya. Kalau di sini ukurannya besar, berarti dengan tujuan berbicara bahwa kita sering kali melihat ke belakang. Pernah tidak saudara bayangkan ketika kita fokus kepada kaca yang kecil ini? Ketika kita fokus kepada kaca yang kecil ini, kita hanya lihat ke belakang. Ketika kita lihat ke belakang, kita mengendalikan mobil ini dan kita nyetir mobil ini, kita melihat ke depan, kita mengendalikan, tapi fokusnya ke sini, kita akan menghadapi maut. Bisa celaka di depan sana. Kita tidak tahu apa yang akan ada di depan sana. Kita tidak bisa mempersiapkan diri kita menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di depan sana. Apa yang akan kita lalui, apa yang akan kita hadapi, kita tidak akan pernah tahu. Karena kita hanya fokus kepada masa lalu kita. Saudara, kalau kita hanya fokus kepada masa lalu kita tidak akan pernah maju. Selama saya menyetir kendaraan ini, kalau saya hanya fokus kepada kaca-kaca yang kecil ini, saya tidak akan pernah maju, saudara. Saya hanya lihat ke belakang terus. Kaca 3 ini yang kecil membantu kita tujuannya. Mengingat masa lalu, ya memang mengingat, tetapi kita tidak tinggal di dalamnya. Ketika kita mengingat, hanya sekedar mempelajari itu bahwa, oh jangan lagi kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan.
Dan ketika kita melihat dan mengingat masa lalu kita, sebenarnya tujuannya bahwa kita sudah tahu kita salah, dan saat inilah kita harus memperbaikinya untuk tidak mengulanginya lagi. Kita berusaha untuk memperbaikinya dan supaya hidup di dalam hal-hal yang baru. Kalau kita hanya fokus kepada spion-spion ini saja, sudah dipastikan hanya fokus masa lalu kita saja. Saudara, kalau kita hanya fokus dengan masa lalu, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Dan kita tidak akan pernah pedulikan apa yang akan terjadi di depan sana. Kita hanya peduli kepada masa lalu kita. Orang yang fokus dengan masa lalu, hidupnya dikuasai dengan masa lalunya, pikirannya dikuasai dengan masa lalunya. Bagaimana dia bisa katakan sebagai ciptaan yang baru kalau pikirannya selalu dikuasai oleh masa lalunya? Sebagai ciptaan yang baru, sudah harus tahu betul untuk fokus kepada masa depan. Jangan pernah lagi melihat terlalu lama ke belakang. Jangan pernah lagi berpikir dan mengingat-ingat hal-hal yang lalu. Hal-hal yang lalu mungkin ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan. Dan kadang hal yang menyedihkan itu terlalu terbawa sampai sekarang. Makanya ada banyak orang yang seringkali mungkin dia putus cinta, mungkin dia disakiti. Dia mengingat hal-hal yang disakiti itu. Ketika dia mengingat hal-hal yang disakiti itu, dia seringkali meneteskan air mata dan dia menangis, saudara. Loh, padahal kejadiannya masa lalu. Kenapa sekarang dia mengingat-ingat dia bisa menangis? Karena itu amat sangat kuat. Imajinasi pikiran kita yang dari otak kecil kita, ketika kita menghayatinya itu bisa membuat kita menangis, saudara. Seperti ketika kita pergi atau kita mengingat-ingat kita berangkat dan pergi ke suatu supermarket dan di sana ada buah mangga yang amat sangat muda. Ketika kita membayangkan ada buah mangga yang amat muda, yang asam dan ada sambalnya di situ, bayangkan ketika kita membayangkan, sudah terasa di tenggorokan kita air liur yang sudah mulai mengumpul, saudara. Masa lalu kita bisa membuat kekuatan yang amat sangat dahsyat di dalam pikiran kita. Untuk fokus kepada masa depan kita, saudara, kita harus ketahui betul, lihat yang di depan ini. Jangan pernah menoleh ke belakang, tapi lihat ke depan. Selalu hadapi ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, tetapi yang baru sudah datang, saudara. Buat apa kita memikirkan yang lalu kalau sekarang sudah ada yang datang yang baru? Seharusnya ketika kita menerima yang baru, ketika kita menerima kehidupan yang baru, kita tadinya hidup di luar Kristus, tetapi kita menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita menerima hal-hal yang baru, kita fokus ke sana. Kita lihat, Tuhan sudah janjikan bahwa masa depan saudara semuanya adalah masa depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera. Dia selalu membawa kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Yesus yang membimbing kita ke sana. Kita harus fokus ke sana, kita bukan fokus ke masa lalu. Ketika saya mengendarai mobil ini, saya fokus ke depan. Saya akan melihat, dan saya akan tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Ketika ada lubang, saya bisa menghindari lubang. Ketika di depan sana ada orang menyeberang, saya bisa menghindari orang menyeberang, sehingga saya tidak terjadi kecelakaan. Ketika ada mobil yang mungkin berlaju dengan cepat di depan kita, mungkin berhadapan pas muka dengan muka, kita bisa menghindarinya, saudara. Kita akan tahu. Ketika kita fokus kepada masa depan kita mempersiapkan hidup kita menyongsong di depan sana. Ketika kita melihat ke depan dan fokus ke depan, berarti kita menghampiri masa depan kita. Tuhan sudah janjikan masa depan saudara, masa depan penuh harapan dan penuh damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak pernah percaya bahwa kita sebagai ciptaan yang baru, dan kita menghampiri dan fokus kepada janji-janji Tuhan, kita akan mengabaikan itu semua. Seringkali kehidupan intimidasi dunia ini, krisis ekonomi, sakit penyakit, orang-orang sekitar kita yang mengintimidasi kita. Kita mungkin mengalami sakit penyakit tapi diintimidasi. Katanya percaya Yesus, kok sakit juga. Mereka tidak percaya hal itu. Tetapi ketika kita sadar betul bahwa kita harus fokus masa depan kita, memang intimidasi ada, tapi kita tahu bukan disitulah fokus kita, tapi fokus kita adalah ke depan. Ketika kita melihat ke depan, kaca yang besar ini punya maksud, memang diciptakan supaya kita lebih banyak melihat yang besar ini. Karena ketika kita melihat yang depan ini, amat sangat jelas kita melihat di depan sana. Apa yang terjadi? Ada lubang, kita bisa melihat. Ada orang menyeberang, kita bisa melihat. Fokus ke depan sana. Di dalam kehidupan kita, ketika kita fokus ke masa depan, Tuhan sudah janjikan kepada kita masa depan penuh harapan. Kita tahu akan ada bahaya di depan, kita bisa menghindarinya. Ketika kita tahu bahkan akan ada badai, kita bisa mempersiapkan diri kita. Makanya dikatakan ada perakiraan cuaca, ada perakiraan ini itu dan segala macamnya. Ada perkiraan bahwa akan hujan dan kita bisa mempersiapkan diri kita. Ketika hujan, kita bisa mempersiapkan diri kita dengan payung. Dan kita tahu karena kita fokus kepada masa depan kita. Jadi saudara, marilah kita fokus ke masa depan kita. Seperti mobil ini, dipersiapkan 3 yang kecil. Tapi bukan insinal kita fokusnya, tetapi kita melihat ke depan. Sadari betul bahwa kita sebagai ciptaan baru, tinggal di dalam Kristus. Dan ingat saudara, jangan pernah melihat lagi ke masa lalu. Ketika saya melihat ke masa lalu, berarti saya tidak bisa berjalan maju ke depan. Dan hanya satu yang pasti saya katakan, fokuslah ke masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.